Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husnaini. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, jurusan Tarbiyah, prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya yang berjudul Perbedaan dan Persamaan Antara Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan hal yang penting untuk kita menciptakan dan kita pahami selaku calon pendidik. Banyak para pendidik yang belum memahami perkembangan anak, sehingga masih ada pendidik yang menerapkan sistem pembelajaran tanpa melihat perkembangan anak didiknya. Hal ini akan berakibat adanya ketidakseimbangan antara sistem pembelajaran dengan perkembangan anak yang akan menyulitkan anak didik mengikuti sistem pembelajaran yang ada. Dengan proses alam, faktor dan konsep perkembangan anak didik kita akan mudah melihat sistem pembelajaran yang efektif, efisien, terarah dan sesuai dengan perkembangan anak didik. Untuk mengembangkan anak didik dan menciptakan masa depan yang berkualitas, maka diperlukan pemahaman tentang perkembangan dan pertumbuhan anak didik. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak. Manusia hidup secara permanen, melainkan terus berubah-ubah, mulai dari pembuahan, menjadi janin, menjadi bayi, terus lahir, menjadi dewasa, dan begitu juga seterusnya sampai akhir hayat. Saat bayi lahir, bayi itu belum memiliki kemampuan apapun kecuali dengan menangis. Dengan cara yang terus-menerus dengan lingkungan sekitar, bayi akan meningkatkan diri hingga bayi tersebut mengalami perubahan fisik sampai menjadi lebih seimbang. Seiring berjalannya waktu, bayi tersebut terus mengalami perubahan, perilaku dan keterampilannya juga semakin berkembang. Bayi tersebut mulai bisa melakukan hal-hal tertentu seperti membalikkan badan, duduk, merangkak, terus berdiri, dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. Namun perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contoh pada pertumbuhan yaitu misalnya tumbuhnya bulu mata, tumbuhnya gigi baru, terus naiknya berat badan, tingginya badan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Misalnya contohnya itu berjalan, contoh perkembangannya berjalan dan berpikir dan berimajinasi. Yang B, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, dari sifat perubahannya. Pada pertumbuhan, perubahan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan, perubahannya bersifat kualitatif fungsional. Yang kedua, aspek yang berubah. Pada pertumbuhan, yang berubah adalah aspek fisik saja. Contohnya tadi itu, misalnya tumbuhnya rambut, tumbuhnya gigi baru. Sedangkan perkembangan, aspek yang berubah adalah fisik dan psikis. Terus yang C, persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ini persamaan pertumbuhan dan perkembangannya, keduanya merupakan proses perubahan progresif ya. Maksudnya berjalan secara bersamaan dan bersifat maju, meningkat dan menjadikan lebih baik. Kemudian yang D, aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, aspek pertumbuhan. Pertumbuhan meliputi aspek fisik beserta otak karena otak berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Yang
beberapa aspek perkembangan, yaitu perkembangan meliputi perkembangan psikomotor, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, serta perkembangan emosi anak. Yang anak sebagai suatu totalitas. Sebagai subjek studi psikologi perkembangan, konsep anak sebagai totalitas mempunyai arti bahwa terdapat keterkaitan antara aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam dirinya dan secara terintegrasi saling terjalin dan memberi dukungan fungsional satu sama lain. Sebagai contoh, anak yang sedang sakit bisa tidak berselera makan. Anak yang sedang ketakutan bisa kesulitan untuk tidur. Anak yang sedang semangat dan aktif melakukan sesuatu akan menjadi aktif pula mentalnya. Segala aktivitas yang melibatkan fisik anak selalu mempengaruhi psikis anak. Begitu juga sebaliknya. Perbedaan antara anak dan orang dewasa tidaklah terbatas pada fisiknya, melainkan secara keseluruhan. Sebagai contoh, pertumbuhan anak lebih pesat dibandingkan orang dewasa. Anak cenderung lebih bersifat egosentrik, yaitu sifat yang berpusat atau bersandar pada diri sendiri. Sedangkan orang dewasa lebih bersikap sosial dan empatik, yaitu menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Daya pikir anak juga masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir secara abstrak dan universal. Yang F, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada pada masa perkembangan, tetapi hal tersebut belum pernah tampak pada seorang anak yang mengalami perkembangan. Salah satu contoh adalah seorang anak yang sudah berumur 7 tahun, tetapi dia masih lambat berbicara, yang sebenarnya hal tersebut sudah bisa dilakukan untuk anak lain seusianya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak? Faktor yang pertama itu faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor yang berasal dari dalam individu merupakan salah faktor yang bersumber dari setiap individu. Ini merupakan faktor yang tampak dan dapat dilihat. Sebagai contoh adalah yang pertama, bakat atau pembawaannya. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat sering juga disebut dengan hal-hal yang menjadi keahliannya. Tetapi seiring dijumpai kata-kata, biasanya disebut orang tuh bakat tersembunyi. Dengan adanya hal tersebut, sering juga kita berpikiran apakah yang telah kita lakukan ini merupakan benar-benar bakat atau kita hanya terbiasa melakukan dan sebenarnya kita memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Terus yang kedua, sifat-sifat keturunan pada anak ya. Sifat ini sudah jelas terlihat merupakan sifat yang keturunan dari orang tua atau mungkin keluarga yang lebih tua. Sifat keturunan ini merupakan sifat identik yang dimiliki ketika seseorang dalam suatu ikatan keluarga. Hal ini dapat berupa keturunan dari fisik dan mental. Misalnya fisik yaitu bentuk muka, wajah, bentuk badan, suatu penyakit dan lain-lain. Sedangkan sifat mentalnya itu seperti pemarah, pemalas, pendiam, rajin, pintar, dan terus yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu. Setelah kita mengetahui uraian tentang faktor penyebab adanya perkembangan anak, ada juga yang tidak kalah penting dan merupakan hal yang biasanya mempunyai peranan besar dalam perkembangan anak, yaitu faktor dari luar. Faktor-faktor ini diuraikan sebagai berikut. Misalnya makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak, dan lingkungan. Yang ketiga, faktor umum. Setelah membahas tentang faktor dari dalam dan dari luar, ada juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.
Faktor umum ini merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan luar. Contohnya adalah sebagai berikut: inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari makalah saya yang mengenai perbedaan dan persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, jika kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.